Halo, hari ini aku mau membahas tentang dunia perkontenan. Menurut aku, sesuatu yang paling krusial banget, yang paling penting banget dalam dunia perkontenan itu adalah isi kontennya itu sendiri. Karena sebagus apapun gear yang kamu pakai, kalau kamu nggak tahu mau bikin video apa, topiknya tentang apa, mau bikin konten seperti apa, itu ujung-ujungnya bingung juga sih. Misalkan video yang tanpa topik itu jadinya kan kayak nggak jelas tujuannya apa. Oke, mungkin ada yang showcase skill videografinya, tapi kan itu masuknya jadi dalam portfolio, which is di dalam kemungkinan di dalam channelnya atau di dalam deskripsi dari akunnya itu menjelaskan bahwa ini tuh showcase tentang video. Tapi kalau membuat video secara general menjadi content creator, menurut aku hal yang paling penting adalah isi dari video itu sendiri, pesan yang mau disampaikan dalam video itu sendiri, bukan tentang pakai kamera apa, pakai lighting dengan metode seperti apa, ataupun pakai mic yang kebanyakan orang pakai, atau pakai kamera yang fancy banget, atau tempat yang oke, mungkin kalau tempat sih masih ada ketertarikannya gitu, karena jadi video itu kayak menjelaskan atau memperlihatkan tempat itu sendiri. Tapi kalau talking head seperti ini, langsung ngomong ke depan kamera seperti ini, kalau nggak ada topik yang ingin disampaikan juga ujung-ujungnya bingung mau buat video apa. Meskipun punya kamera yang bagus atau punya HP yang 100 megapiksel atau yang bisa bikin beauty effect dengan AI dan segala macam, menurut aku itu oke, itu membantu, itu menjadi salah satu faktornya. Cuman yang paling penting adalah isi dari video itu sendiri sih. Karena banyak banget contoh, meskipun audionya jelek, meskipun kualitas gambarnya jelek, tapi kalau video itu punya isi, itu tetap juga akan bakalan rame. Sejauh yang aku lihat di saat aku mengkonsumsi konten sih seperti itu. Banyak banget contoh yang videonya bagus, maksudku dari kamera yang bagus, pencahayaan yang bagus, tapi kalau nggak ada isi juga terlihat kurang menarik sih. Atau entah itu di dalam video atau konten model landscape ataupun potret, menurut aku sama seperti itu. Dan kalau aku mau bahas tentang LUTs ya, atau color grading, kadang color grading tuh hampir kayak apa ya, mungkin kayak sebuah tren. Kadang ada masanya di color grading itu yang sepia gitu, cuman kalau sekarang dilihat tuh malah kayak males gitu loh ngelihat yang sepia, yang color gradingnya kayak sepia gitu. Menurut aku yang paling aman itu adalah yang natural aja sih, yang normal color gradingnya. Karena misal dilihat ke beberapa tahun ke depan itu ya masih terlihat nggak ketinggalan zaman gitu loh. Walaupun sebenarnya aku juga membuat beberapa LUT kalau aku ngedit video untuk klien atau untuk orang lain, karena aku juga memproduksi konten untuk orang lain. Kadang aku juga pakai LUT dan aku sering banget menggunakan LUT, cuman itu juga karena request dari kliennya, bukan dari aku sendiri. Dan menurut aku sekarang kalau bahas di dalam dunia YouTube itu akan lebih otentik ya, kalau yang biasa-biasa nggak usah banyakkan edit gitu. Karena menurut aku kalau dilihat secara general,
video-videonya itu hampir semua itu pakai stylenya si Mr. Beast. Jadi style yang mulai dari susunan teks atau skripsinya, terus bahkan dari thumbnailnya. Dan kemarin sih juga si Mr. Beast kan juga ngumumin baru buat perusahaan itu yang bisa dari berdasarkan AI itu bisa membuat thumbnail seperti video-videonya Mr. Beast, dan cuma bisa, dan fungsinya itu, dan AI-nya itu tuh cara kerjanya swipe face atau mengubah face-nya dari thumbnail yang dia sediakan. Dan itu menandakan bahwa nantinya itu thumbnail itu semua bakalan mirip kayak thumbnailnya Mr. Beast. Padahal Mr. Beast itu juga buatnya thumbnailnya itu dari Photoshop sih, dari graphic design. Maksud aku dari graphic designer, bukan dari AI. Tapi berdasarkan data-data itu, jadi kayak dikumpulin. Jadi kalau mau buat thumbnail seperti stylenya Mr. Beast tinggal di swipe face gitu sih. Ya menurutku nanti bakalan seragam gitu sih. Dan aku secara personally akan lebih tertarik sama konten yang otentik, yang kayak yang apa adanya, kayak yang nggak terlalu menjual produk. Tapi di sisi lain emang sosial media dan penjualan produk itu memang meningkatkan daya beli untuk orang-orang yang berbisnis di dalam produk itu. Cuman terkadang kalau sesuatu itu terlalu banyak, itu juga ngebosenin sih. Jadi di video ini aku kayak mau berkontribusi bahwa ini adalah video yang otentik yang aku rekam langsung pakai HP, nggak aku edit, bahkan aku nggak punya mikrofon eksternal. Ini jadi mikrofonnya langsung dari HP. Let's see apakah ini video akan tenggelam dari video-video yang ber-AI, ataukah ada orang yang masih suka akan sesuatu yang natural, sesuatu yang human banget. Karena sesuatu yang natural itu memang kadang nggak perfect, tapi dari nggak perfect itu malah jadi indah, ya kan? Karena kadang sesuatu yang natural itu terbentuk secara alami dan lama, jadi itu kadang membuat jadi lebih indah dan lebih menarik. Misalkan sesuatu yang terlalu apa-apa yang simetris banget, yang terukur juga malah justru kadang ngebosenin, setidaknya dalam dunia konten. Jadi menurut aku untuk yang mau buat video YouTube itu masih banyak banget ruang kalau mau buat video dengan konsep natural, dengan konsep apa adanya, yang istilahnya kayak Indonesia banget lah, yang nggak perlu diedit, nggak perlu pakai color grading yang aneh-aneh, bahkan nggak perlu pakai HP merek tertentu. Karena sesuatu yang natural itu lebih asik kali. Sekarang pun coba deh lihat AI video dari Google ya. Itu kan kayak apa ya? Aku menurutku sih kayak Photoshop, tapi kayak Photoshop banget. Kayak Photoshop berkali-kali banget gitu loh. Karena base-nya langsung objeknya itu kayak fokus banget, dan background-nya itu blur banget. Dan
kayak sebenarnya kelihatan sih fake gitu. Wong kadang sebagian besar orang yang membuat konten itu atau yang punya HP lah, itu kan nggak semua HP-nya bagus yang bisa background-nya bisa ngeblur, bisa seperfect itu kayak kalau aku sejauh ini kerja di Photoshop atau gunain Photoshop itu kayak efek Photoshopnya kayak terlalu gitu. Jadi menurut aku malah jadi kayak kurang menarik. Tapi kemungkinan kedepannya juga AI akan belajar seperti itu sih, membuat seakan-akan itu real, kayak low profile gitu. Aku sangat happy banget bisa membuat video seperti ini, senatural ini, karena aku tahu, aku juga ngikutin AI, aku juga ada komunitas AI-nya. Tapi sometimes kadang-kadang aku lihat tuh kayak ngebosenin juga sih apa-apa AI, dan AI itu bisa, karena itu imajinasinya manusia, itu bisa bener-bener kadang nggak nyambung banget gitu loh. Tapi emang di situ emang lucu sih kadang. Tapi cuma aku sih takutnya beberapa orang tua yang belum ngerti tentang AI itu kayak gampang percaya gitu sama apa yang dilihat di HP-nya. Bahwa misalkan ada seseorang yang kayak background-nya bertolak belakang banget, ngomong sesuatu yang juga bertolak belakang gitu. Kalau orang-orang yang udah ngerti AI sih kayak lucu, tapi takutnya tuh kalau orang-orang tua gitu, kayak misalkan orang tua aku itu, aku kayak harus selalu ngebilangin bahwa ini tuh AI, ini tuh nggak asli dan segala macam. Padahal sekalipun itu bukan AI, ada sih orang yang ngomongnya juga sangat bertolak belakang juga ada. Jadi kayak itu juga salah satu concernku untuk mengedukasi orang-orang di sekitarku.